Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi Sias Ainanto dari Fakultas Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi. Yang pertama, sistem yaitu menggunakan sistem kredit semester SKS. Karena seluruh SKS jumlahnya ada 150 dan tidak mungkin diambil dalam satu semester saja. 2. Beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa berjumlah 150 SKS yang ditempuh dalam kurun waktu 8 semester. 3. Gelar. Lulusan sastra Inggris akan bergelar SS atau sastra Inggris. Sedangkan untuk prodi bahasa dan sastra Arab akan bergelar SHUM atau sarjana humaniora. Adapun sistem evaluasi, yang pertama UTS dan UAS, yang kedua PKLI yaitu ujian praktik kerja lapangan setelah menyelesaikan beberapa mata kuliah sebagai prasyarat. 3. Komprehensif, ujian secara menyeluruh setelah menempuh semua mata kuliah sebagai prasyarat mengikuti ujian skripsi. 4. Skripsi, karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa ketika semester akhir untuk menempuh kelulusan mahasiswa tersebut dengan bobot 2 SKS pada semester 7. Kemudian tugas akhir yaitu mengenai skripsi. Skripsinya menggunakan bahasa Inggris untuk prodi sastra Inggris. Dan skripsi prodi bahasa dan sastra Arab akan menggunakan dengan bahasa Arab. 2. Sistem pengelolaan pembiayaan perkuliahan. A. Fasilitas ruang kuliah, ruang perpustakaan, ruang SAC, home theater, auditorium, lab, bahasa, multimedia, galeri seni, galeri kaligrafi, meeting room. 3. Sistem pembinaan mahasiswa dan alumni. Visi Fakultas Humaniora, terwujudnya Fakultas Humaniora integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi yang pertama ialah memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memacu penalaran dan minat bakat dalam bidang humaniora, budaya, teknologi, dan seni budaya yang bernafaskan Islam. Yang ketiga, mengembangkan jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan dalam masyarakat berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. 4. Mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Tujuan dari misi ialah yang pertama, memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. 2. Memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. 3. Memiliki jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan. 4. Memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme. Program pembinaan dan pengembangannya. Yang pertama, peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak. 2. Pengembangan penalaran dan keilmuan. 3. Pengembangan potensi minat dan bakat. 4. Pengembangan profesionalisme. 5. Pengabdian masyarakat. Mahasiswa bisa berkontribusi melalui organisasi mahasiswa intrakampus, yaitu ada DEMA, SEMA, dan HMJ. Komunitas peneliti kaligrafi, debat, penulisan kreatif, karawitan, tari, film, jurnalistik, dan Al-Jalalain. Selanjutnya tentang SKKM, surat kredit kegiatan mahasiswa. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa baik bersifat akademik maupun non-akademik diakui dengan pemberian bobot tertentu yang disebut SKKM.
SKKM digunakan sebagai syarat ujian komprehensif. Syarat SKKM adalah 250 kredit. Hak mahasiswa. Yang pertama, memperoleh pendidikan, bimbingan, dan pengarahan. 2. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab. 3. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan. 4. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai. 5. Memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai ketentuan. 6. Menyampaikan aspirasi secara santun, profesional, dan bertanggung jawab. Kewajiban menjadi seorang mahasiswa. Ada 8 poin. Yang pertama, memenuhi kewajiban finansial dan ketentuan. Mendukung terwujudnya bilingual university dan world class university. 3. Meningkatkan kemandirian dan profesionalitas. 4. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran agama Islam. 5. Menjaga pergaulan dengan lawan jenis berdasarkan norma agama. 6. Menjaga kewibawaan dan nama baik alma mater. 7. Menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan. 8. Menjaga sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus. Untuk kode etik berbusana, tentuan mahasiswa harus memakai pakaian yang bersih dan sopan, menurut agama Islam. Layanan administrasi Fakultas Humaniora. Yang pertama, layanan ujian proposal skripsi. 2. Layanan ujian skripsi. 3. Layanan ujian komprehensif. 4. Layanan distribusi KHS. 5. Layanan PKL. 6. Layanan kegiatan yudisium. 7. Layanan bebas tanggungan kegiatan wisuda. 1. Layanan administrasi umum. 1. Layanan surat keterangan mahasiswa. 2. Layanan legalisir. 3. Layanan peminjaman ruang dan peralatan. Layanan administrasi keuangan. 1. Layanan dukungan dan kegiatan organisasi mahasiswa intrakampus. Sistem perkuliahan mahasiswa baru angkatan 2021. Visi dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab ialah terwujudnya program studi bahasa dan sastra Arab integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab ialah mencetak sarjana bahasa dan sastra Arab yang berakhlak ulul albab, menghasilkan sains dan sastra Arab yang relevan dan berdaya saing tinggi. Tujuannya memberikan akses pendidikan bahasa dan sastra Arab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Strategi dari perkuliahan Prodi Bahasa dan Sastra Arab: penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dan bahasa dan sastra Arab secara integratif yang berkualitas. Masa studi dalam perkuliahan paling cepat 8 semester dan paling lama 14 semester. Jalur masuk untuk Prodi BSA atau Bahasa dan Sastra Arab ini adalah melalui jalur SPAN PTKIN, UMPTKIN, Mandiri Tulis, Mandiri Prestasi, Mandiri Luar Negeri, dan Beasiswa Teladan. Gelar dari lulusan Prodi Bahasa dan Sastra Arab adalah Sarjana Humaniora. Untuk kurikulumnya akan menggunakan kurikulum kampus Merdeka. Prodi Bahasa dan Sastra Arab sendiri sudah mendapatkan akreditasi A sebanyak 3 kali dan sudah tersertifikasi internasional ASEAN University Network Quality Assurance. Kemudian tahun depan akan melaju ke akreditasi unggul. Jumlah dosen di Prodi BSA ini ada 32 dosen, tetapi lulusan dalam dan luar negeri serta 18 tenaga kependidikan. Sedangkan beban SKS untuk setiap mahasiswa adalah 150 SKS. Untuk kriteria kelulusannya yaitu ahli bahasa dan sastra Arab, guru bahasa Arab, penerjemah bahasa Arab, pendamping pembimbing manasik haji di bidang bahasa Arab.
Jadi yang saya sebutkan di atas tadi adalah salah satu lulusan dari bahasa Arab, dari bahasa dan sastra Arab untuk melaju ke jenjang ke profesi. Tapi jika kita mencari ilmu, maka niatkanlah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan pertolongannya kita akan menjadi mulia di dunia dan di akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.